Dan kemudian bayangkan ada kuda yang gujuk-gujuk-gujuk ditunggangi oleh seorang satria gitu. Tiba-tiba di depan dihalangi, ada tembok yang turun, berbak gitu. Kamu mau pergi kemana? Don't go too far. Jangan pergi terlalu jauh. The Hangman datang ya, jadi kayak diblokir, digantung. Eh, dia tuh sengaja menjauh dari kamu untuk mencari yang baru, the Ace of Wands ya, the new beginning begitu. Karena memang Satria kan tadi seperti yang aku bilang di awal tidak akan betah berlama-lama di tempat yang sama. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan keadaan dia saat ini untuk Aquarius, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juli 2023 ya guys. Yes, kita akan segera melihat keadaan seseorang saat ini Aquarius. Dan orangnya adalah yang namanya pertama sekali pop up di kepala kamu atau teringat olehmu ketika aku membacakan judulnya tadi ya, judul readingan ini. Oke, yes, that's the person. Jadi ketika kamu gini, keadaan dia saat ini siapa ya kira-kira ya yang aku mau intip. Nah, ketika kamu bilang begitu, kemungkinan besar ini readingan bukan untuk kamu guys ya. Ini untuk mereka yang langsung tahu, oh yang ini yang mau aku lihat, dan kemudian itu yang akan segera kita bukakan untuk kamu ya. Karena kamu tidak punya akses mungkin ke dia guys. Bisa jadi orangnya sudah jauh darimu atau kamu udah nggak tahu di mana keberadaannya saat ini. Tapi bisa jadi juga sih masih ada di sekelilingmu dan kamu nggak bisa mengetahui langsung atau menanyakan langsung keadaan dia saat ini ya. Itulah tujuan dari readingan ini guys. Aku buat untuk kamu Aquarius supaya kita bisa cari tahu orang yang sedang kamu fokuskan saat ini keadaannya bagaimana ya. Dia bisa siapa saja, bisa ada urusan dengan kamu dalam hal romance atau partner bisnismu atau sahabatmu guys, keluargamu, atau random people yang kebayang sama kamu pertama sekali, yang mungkin kamu belum kenal baik tapi kamu kepikiran sama dia ya. Dan yang jelas aku bicara dengan banyak Aquarian sekaligus, jadi nggak semua Aquarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipaksain kalau nggak resonate ya. Ini adalah mini video yang durasinya singkat. Kenapa aku tiba-tiba memikirkan banyak hal? Kamu lagi banyak pikiran ya, atau orang yang sedang kamu fokuskan ini lagi banyak pikiran ya, karena tiba-tiba kayak mau mikirin banyak hal gitu guys. Oke, ini mini video durasinya singkat, jadi aku akan sampaikan dengan maksimal gitu guys, tanpa harus mengambil kartu klarifikasi dan juga tidak membuat video extended ya. Oke, but I promise you I will do my best. Oke, kita akan segera mulai saja Aquarius. Silakan kamu ingat kembali orang yang ingin kamu lihat ini, yang pengen kamu cari tahu keadaannya ini. Kalau kamu mungkin nggak tahu namanya, nggak tahu latar belakangnya, keberadaannya saat ini, hanya bayangkan saja wajahnya ya guys. Tapi kalau kamu tahu namanya akan lebih bagus lagi. Silakan panggil dia sekarang ya. Kita akan segera lihat. Halo. Kalpandel, Mike, Kalpandar, Angels, Kalpandar, Holy Spirit, to come to this reading, please bless this reading. For Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Keadaan dia saat ini orang yang sedang difokuskan oleh Aquarius. Halo. Apa kabar? Apa kabar teman? No. The Warrior of Love. Guys, satria cinta dia katanya, tapi arahnya menjauh. Dia adalah seorang satria cinta tapi bukan mendekat ke kamu. Karena ini seperti the Knight of Cups guys ya, energi muda. Ketika ini kartu aku giniin, aku lihat begitu, ini arahnya menjauh, bukan mendekat ya. Karena memang arah itu berperan penting juga guys. Karena kartu tarot dan kartu oracle dibuat bukan sembarangan ya. Kenapa kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang seperti mundur, kadang kepalanya nggak kelihatan, kadang kelihatan hanya kaki saja. Nah itu ada maknanya tersendiri berdasarkan apa yang dirasakan oleh tarot readernya ya. Dan yang aku lihat saat ini, orang yang sedang kamu fokuskan ini bergerak menjauh dari kamu. Semakin hari semakin menjauh, tapi kamu masih kepikiran atau masih penasaran sama dia. Dan satria itu identik dengan petualangan guys ya, jadi nggak suka dengan satu tempat saja. Tidak suka berlama-lama di satu hati saja, akan berpindah dari satu hati ke hati lain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itulah dia orang yang akan kita intip sebentar lagi keadaannya ini ya.
Kamu udah tahu mungkin kalau dia tuh bukan tipe yang bisa singgah menetap lama di sebuah hati, tapi tetap aja kamu kepikiran sama dia, ya nggak sih? Mungkin dia bertubuh kurus guys, langsing tinggi, dan kuda ini terlihat seperti zebra. Bukan hanya zebra saja, tapi kura-kura juga ya. Ada kulit kura-kura di punggung kuda ini. Mungkin dia suka reptil guys, atau suka dengan hewan, suka dengan alam, suka dengan alam liar begitu ya. Ya kayak hutan, masuk hutan, naik gunung. Yang jelas tipenya adalah petualang ya. Oke. Nah, kalau pandai Almighty katakan pada Holy Spirit for this reading, please bless this reading. For Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Aquarius mengenai orang yang mereka pikirkan saat ini tentang keadaannya. Aku akan ambil 3 kartu untuk dia dan 1 kartu untuk kamu ya guys. Oke. 1. Kamu sudah kenal orang ini. Dia berkali-kali, bukan berkali-kali sih, lebih dari 1 kali gitu lah ya. Kalau berkali-kali kesannya gimana? Dia sudah lebih dari 1 kali singgah di hatimu. Tapi ya gitu, nggak lama kemudian pergi lagi. Ya begitulah kalau kamu berurusan dengan satria cinta ya. Kalau tadi king guys, dia kan duduk guys. Nggak ada king yang naik kuda ya di tarot manapun itu. King itu kan selalu duduk. Artinya dia sudah yakin dengan apa yang dia pilih. Dia yakin bahwa orang yang bersama dengan dia adalah orang yang tepat. Tapi satria itu akan selalu mencari, menganalisa, melihat ulang, menilai kembali. Nah itulah tipe orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Baru-baru ini dicuekin kamu ya. Karena The Queen of Swords muncul di sini guys, apapun jenis kelaminnya. Tapi yang jelas ini orang kayak mengabaikan kamu tiba-tiba tanpa sebab. Sebenarnya ada sih sebabnya. Tidak ada yang tidak ada sebabnya di dunia ini. Cuman kadang-kadang orang suka memilih untuk tidak memikirkan penyebabnya apa, atau pura-pura nggak tahu guys penyebabnya apa. Jadi kalau kayak personal reading aku pun begitu. Nggak tahu deh bang, kenapa tiba-tiba dia cuek sama aku gitu. Ternyata setelah di reading ketahuan kalau yang minta di reading ini player. Pantas aja yang dia tanyakan itu pergi menjauh karena mengetahui sesuatu, ada kecurangan gitu. Tapi yang menanyakan ke aku bilang nggak tahu, entah kenapa, nggak ada angin, nggak ada sama seperti yang terjadi pada dia saat ini. Menurut kamu kayak nggak ngerti kenapa Re gitu. Pasti ada guys, pasti ada ya. Silakan kamu cari tahu sendiri. Ini kan peristiwa yang terjadi pada hidupmu begitu. Nggak semua orang, bahkan tarot reader nggak akan sesakti itu guys mengetahuinya. Tapi The Queen of Swords ini adalah perubahan sikap dari yang awalnya tertarik sekali, bersemangat sekali bersama denganmu, kemudian tiba-tiba menjadi dingin ya, karena The Queen of Swords itu emotionally unavailable. Dan lucky you guys, nggak tahu deh ini lucky atau bad luck. Karena kan kartu yang paling kanannya ada The Hangman. Jadi kayak ada yang memblokir ke Satria ini. Satria ini naik kuda jingkrak gitu guys. Kudanya berjalan cepat. Dan kemudian bayangkan ada kuda yang gujuk-gujuk ditunggangi oleh seorang Satria gitu. Tiba-tiba di depan dihalangi, ada tembok yang turun, berbak gitu. Kamu mau pergi kemana? Don't go too far. Jangan pergi terlalu jauh. The Hangman datang ya. Jadi kayak diblokir, digantung. Dia tuh sengaja menjauh dari kamu untuk mencari yang baru, the Ace of Wands ya, the new beginning begitu. Karena memang Satria kan tadi seperti yang aku bilang di awal, tidak akan betah berlama-lama di tempat yang sama. Aku melihat ada 2 cerita guys yang berbeda. Dari sisi kamu sampaikan ke banyak orang mungkin berbeda dengan dari sisi dia yang dia sampaikan ke banyak orang. Jadi kalau kalian misalnya mengenal satu orang, sama-sama kenal gitu ya, dan kemudian dua-duanya kamu dan dia itu curhat ke satu orang, yang satu orang ini pasti kebingungan. Yang mana sih yang benar ini gitu. Karena dari kamu kayak memutarbalikkan fakta, dari dia pun kayak memutarbalikkan fakta. Karena itulah datang dari sisi dia tuh The Hangman guys ya. Yang jelas dia pun bersalah karena masuk ke energi The Queen of Swords ini dan meninggalkan jejak yang gak baik ke kamu. Petualangan ini orang tertahan guys di bulan Juli ini. Ada masalah yang muncul. Oke, karena The Nine of Swords berikutnya, tapi aku tidak ambil kartu itu. Menurut dia ya nggak apa-apa deh, dihadapin saja masalah sebesar apapun masalahnya. Tapi yang jelas aku nggak balik ke dia. Dia yang dia maksud adalah kamu. Oke.
Tapi solusi untuk permasalahannya ini adalah kembali ke kamu. Dan aku lihat dari sisi kamu, even kamu bertanya-tanya tentang ini orang, penasaran sama ini orang, kamu nggak semudah itu menerima dia kembali ke dirimu, ke dalam hidupmu. You guys full of shit. Dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi kamu itu kesannya seolah-olah tidak peduli sama dia, tapi kamu kepoin dia begitu. Dia seolah-olah kayak nggak mau balik ke kamu, tapi sebenarnya dia tahu ada yang masih belum beres denganmu, ada urusan yang masih belum terselesaikan denganmu ya. Juli ini tidak ada pergerakan dari ini orang karena aku ngerasa Ksatria ini memaksa menerobos The Hangman. Kan tadi kan dia lagi berjalan cepat dan kemudian jeblas gitu. Kayak ada tembok yang menghalangi dia dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dia sedang mencari cara bagaimana keluar dari tembok ini supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya, which is semakin menjauh dari kamu tentunya ya. Tapi tidak ada yang bisa menembus tembok Hangman karena itu tembok sakti, oke? Jadi ini orang akan kemungkinan berputar-putar di depan tembok tersebut, ke kiri, ke kanan, cari-cari jalan supaya bisa melewati tembok tersebut untuk menjauh, dan dia tidak akan menemukan jalan lain. Jadi ini akan mendapati kebuntuan. Oke, dan di sini biasanya akan muncul kebingungan yang tidak terjelaskan guys ya. Karena aku lihat memang dia masih tidak bisa melupakan kamu ya. Walaupun kepergiannya itu sangat-sangat tidak bijaksana. Knight guys, tidak ada knight yang bijaksana, tidak ada knight yang dewasa. Semua satria itu kalau ditaruh dianggap terburu-buru rushing in, tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan baik-baik tindakannya ya. Dan sepanjang bulan Juli ini dia masih akan kebingungan dengan keadaan di antara kalian berdua. Kenapa dia tidak bisa move on? Kenapa dia tidak bisa bergerak melanjutkan petualangannya gitu. Dan dari sisi kamu pun penasaran kenapa ini orang masih kepikiran sama aku masih kepikiran sama dia, tapi dia tidak muncul-muncul di depanku juga. Kenapa dia masih belum kembali? Dia tidak mau kembali di Juli ini dan kamu masih penasaran alasan kenapa dia tidak kembali. Nah, ini orang lagi stuck ya. Dan dia tidak mendapatkan gambaran bahwa kembali adalah solusi ya. Sementara The Hangman ini tujuannya adalah agar dia kembali ke kamu. Jadi di sepanjang bulan Juli ini keadaan dia akan dalam penuh kebingungan guys. Dan di Juli ini pun belum ada pencerahan untuk dia, karena aku tidak melihat ada kartu pencerahan datang dari universe. Kayak masih dihukum begitu guys, karena pergi begitu saja atau kayak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya di masa lalu ya. Jadi kayak diputar-putar. Kalian pernah naik gunung yang katanya angker gitu guys. Kalau kita itu pergi dengan niat tidak baik kan kita mau dibikin tersesat ya di gunung tersebut, berputar-putar. Kayak begitu Hangman yang aku rasakan di sini, tapi bedanya ya tidak seperti, maksudnya tidak literally seperti orang tersesat di gunung, tapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin dia menjalani aktivitasnya but they are lost. Mereka kehilangan arah, tapi tetap berusaha untuk bergerak menjauh darimu. Semakin kehilangan arah, bergerak menjauh, semakin kehilangan arah. Oke, dan tidak ada perkembangan apapun di bulan Juli ini. Sorry guys ya. Mudah-mudahan di bulan Agustus nanti ada, dan mudah-mudahan masih bisa kebaca di readingan berikutnya. Tapi hingga saat ini untuk kalian yang merasa resonate dengan readingan ini, ciri-cirinya adalah kamu penasaran kenapa dia pergi begitu saja, ghosting begitu, dan di sepanjang Juli ini kamu masih belum melihat batang hidungnya kembali ke kamu. Dia masih akan tetap lost in the space. Oke, Hangman ini tidak akan berlama-lama guys ya. Ketika manusia tidak bisa mengetahui apa maksud dari universe memberikan major arcana begitu, universe itu akan kasih clue, kasih judgment, kasih peringatan, dan kemudian the tower gitu ya. Dan ujung-ujungnya pasti akan mengikuti maunya universe ya. Tapi yang aku lihat bukan terjadi di bulan Juli ini. Yang pasti ini orang akan segera kembali ke kamu dalam keadaan lebih linglung lagi. Oke, dalam keadaan lebih linglung lagi, dan mudah-mudahan ketika dia nanti kembali ke kamu, kamu sudah siap menghadapi dia. Karena saat ini pun kamu sama linglungnya dengan dia, but in different way ya, dengan cara yang berbeda. Just give it time ya, continue your journey. Silakan kamu lanjutkan apa yang perlu kamu lanjutkan. Kamu kerjakan pekerjaanmu, fokus pada dirimu, dan biarlah dia linglung di kelinglungannya. Nanti sampai waktunya The Hangman itu akan diangkat, dia akan disuruh kembali ke kamu. Oke Aquarius, itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan keadaannya saat ini untuk bulan Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Aquarian. Thank you very much. Dadah guys.